Baiklah pemirsa Jember Satu TV, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang ASKA PSSI dan masa depannya. Ada banyak calon dan ikut dalam reformasi di rencananya di ASKA PSSI, dan banyak visi dan misi, dan tentunya semua baik juga. Kenapa sekarang menjadi rebutan? Itu pertanyaannya Pak Jayartono. Saya balik bertanya kepada Pak Jayartono, kenapa kok menjadi rebutan sampai sekarang ini, seperti ini? Jadi pertanyaannya kenapa saya akhirnya harus maju juga gitu. Nah, kembali saya tadi nyampaikan bahwa Anda akan maju, benar itu? Saya dimajukan oleh teman-teman, dicalonkan oleh teman-teman. Kita berhadapan dengan salah satu kandidat tanpa kita ketahui bagaimana dia prosesnya, dan kita tidak tahu apa benar memang dicalon atau mencalonkan. Ternyata memang kita dengar sendiri bahwa dia dicalonkan. Ada kenapa menjadi rebutan? Jadi tidak merebut sebenarnya saya, Mas. Jadi saya hanya mengawal gitu. Karena semangat kita dari awal ini reformasi. Saya juga tidak ingin aspirasi dari teman-teman ini juga nanti menemui titik kegagalan. Ketika kita bicara reformasi, karena memang kita berharap sepak bola ini kan betul-betul nantinya ada kemajuan yang signifikan ketika kita bicara pembinaan, ketika kita bicara sebuah kualitas kompetisi gitu. Jadi Anda akan juga menaungi beberapa sekolah sepak bola SSB tentu saja, kan begitu. Terus kemudian juga menangani tentang pembinaan dan termasuk kualitas dari pendidikan dan pelatihannya, seperti itu. Ketika asosiasi kabupaten PSSI menjadi baik, tentu saja iklim persepak bolaan di Kabupaten Jember akan diharapkan lebih baik, begitu. Iklim yang diharapkan itu seperti apa? Apakah sering adanya kompetisi? Apakah sering adanya pemilihan pemain-pemain, seleksi-seleksi seperti itu? Bagaimana Mas Jaya? Konsepnya begini, Mas. Jadi sesuai pengalaman saya bahwa sepak bola ini bukan hanya sekedar sepak bola gitu. Saya mempunyai 3 anak laki-laki. Ada kekhawatiran saya ketika anak-anak saya ini juga tidak mempunyai arah gitu. Saya kepingin sepak bola itu mempunyai peran juga untuk mengubah arah dari anak-anak muda ini. Saya ambil contoh, ketika anak muda ini mempunyai keinginan untuk sepak bola, saya mengharapkan akhirnya dia agak keinginan untuk ke hal-hal yang negatif itu akhirnya bisa bukan tersalurkan, akhirnya bisa terpending kan gitu. Jadi Anda berkeyakin bahwa dengan menjalankan ruhnya sepak bola, Anda bisa mengarahkan generasi muda dengan baik, positif. Ya, jadi salah satunya itu, Mas, karena ketika ngomong PSSI ini kita kan tidak bisa bicara tentang prestasi saja, karena kalau prestasi mungkin itu nanti wilayahnya Persit. PSSI ini hanya bagaimana menunjang Persit ini nantinya. Makanya saya punya konsep untuk bersinergi ke sana. Jadi PSSI ini nanti kita godok pemain-pemain muda ini lewat kompetisi kita akan membentuk semacam pemandu bakat tersendiri. Nanti kita referensikan kepada Persit. Kita bicara soal Persit, kita bicara soal PSSI, kembali terus kepada namanya sepak bola. Nah, sepak bola di Jember, Anda akan jadikan seperti apa sepak bola di Jember? Apakah akan menjadikan industri sepak bola, atau menjadi Jember ini menjadi pencetaknya pemain top dunia atau nasional begitu saja, tanpa harus punya sepak bola tersendiri pun tidak masalah? Apa begitu? Bagaimana? Yang jelas saya akan berusaha membuat antusias, Mas. Animo publik ini bersemangat kembali. Ukurannya nanti kita akan bikin kompetisinya itu memang betul-betul kualitas, sehingga nanti teman-teman yang di daerah ini juga mempunyai kesemangatan untuk berlatih, untuk merasa
masuk di sekolah sepak bola juga tidak sia-sia, karena memang nanti di sana ada kompetisi yang jelas dan terarah. Tentu nanti akhirnya dampak-dampak yang saya katakan tadi, bagaimana anak-anak kecil itu nanti juga akhirnya untuk hal-hal negatif juga akhirnya lebih memilih kepada sepak bola itu sendiri. Oke, bisa terantisipasi jadi dampak-dampak negatif di masyarakat saat ini ya. Pengaruh-pengaruh yang negatif itu bisa tertepis gitu ya. Kita tahu bahwa sepak bola tadi Anda mengatakan bahwa akan bikin kompetisi yang berkualitas. Berkualitas, apakah memang selama ini tidak berkualitas? Kalau saya katakan iya, nanti ada yang marah, tapi yang jelas gini Mas, pengalaman kita kemarin dengan akhirnya saya bicara dengan dana sebesar itu, menurut saya kualitasnya tidak tercapai. Saya ambil contoh, jadi ada kompetisi yang sekedar ada saja gitu. Itu kita indikasinya ya, karena saya sempat ngawal juga bagaimana saya ikut berkompetisi di sana, mengawal anak buah untuk berkompetisi di sana. 8 pemain bisa main, bahkan yang bukan pemain pun bisa main. Saya punya pengalaman di sana itu. Artinya seharusnya kalau memang betul-betul kompetisi yang berkualitas, yang bisa bermain ini kan hanya pemain-pemain yang terdaftar dari awal, yang sudah terverifikasi gitu. Berarti aturan yang sering dilanggar menjadikan bahwa kompetisi itu tidak berkualitas. Berarti kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran di aturan itu, tentu saja kita boleh menyebutkan bahwa itu kompetisi yang tidak berkualitas. Berarti ketegasan tim juri, terus kemudian ketegasan panitia, terus kemudian arah dari tujuan kegiatan dari kompetisi itu sendiri, saya kira itu yang mungkin yang disebut berkualitas. Tapi sebelum itu semua, kita akan lanjutkan dengan Anda dicalonkan di Aska PSSI ke depan. Anda akan bawa giro publik ke masyarakat Kabupaten Cirebon untuk senang berolahraga sepak bola. Terus kemudian Anda akan menarik perhatian pemerintah daerah dan juga menarik perhatian pengusaha untuk bisa menggelorahkan dan meningkatkan sepak bola di Kabupaten Jember. Anda akan menarik Mas Andi Firmansyah, apa Bayu Gatra, apa dengan yang lain? Ada rencana untuk itu? Tentu itu bukan wilayah saya Mas, karena PSSI tugasnya bukan itu. PSSI bukan itu. Tapi mungkin PSSI juga mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan Persid nantinya. Jadi mungkin bisa memfasilitasi atau mungkin bisa memediasi. Kapasitas ketua PSSI yang jelas itu kan juga sudah diatur oleh statuta bahwa tugas pokok kita adalah menggelar kompetisi. Jadi kompetisi yang Anda gelar, kemudian pembinaan sekolah-sekolah sepak bola yang Anda gelar itu akan lebih baik dan profesional. Lebih baik dan lebih profesional. Lebih fair begitu ya. Kalau nanti terjadi ketidakfairan, ada protes dan segala macam, apa konsekuensi Anda ketika menjadi pimpinan di Aska PSSI? Tentu saya sadar ketika menjadi ketua kan tidak bisa menyenangkan semua pihak, itu tentu ada. Jadi ada regulasi, ada aturan juga nantinya. Saya sebagai ketua mungkin kalau ini akhirnya saya betul-betul diamanahkan, diamanahkan gitu kan. Ya, okay. Tentu saya juga mempunyai tanggung jawab moral di sana. Ketika apa yang saya sampaikan, apa yang saya konsepkan ternyata tidak sesuai. Oke. Inilah ungkapan dari Pak Jaya Hartono, dan ternyata memang kita undang ke sini dan ternyata kita baru tahu bahwa beliau dicalonkan di Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Jember. Kita akan juga konfirmasikan apakah penyelenggaraan musyawarah-musyawarah seperti itu tentu saja kan di bawah KONI dan segala macam, dan PSSI adalah organisasi yang ada struktural secara nasional begitu ya. Kemudian ada kaitannya juga menjadi pendorong prestasinya Persid begitu ya.
Kita udah cukup tahu tadi, kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain setelah yang satu ini.